Kemudian wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, dan apa saja kebaikan, wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja yang kamu kerjakan berupa kebaikan, ya'lamuhu Allah, niscaya Allah mengetahuinya. Oleh itu janganlah kamu melakukan rafath, jangan melakukan fusuk, jangan melakukan mujadalah. Tujuannya supaya jiwa kamu itu bersih, dan agar kamu terhindar daripada karakter yang buruk, yang tidak baik, supaya kamu memiliki akhlak atau karakter yang mulia. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang kamu kerjakan daripada segala kebaikan. Dan maksudnya bukan hanya Allah tahu, tetapi Allah akan memberikan jaza atau balasan atau thawab kepada kamu atas pekerjaan-pekerjaan kebaikan yang kamu lakukan itu. Dan kemudian wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah. Di sini kalimat zad, ya, ada bermacam-macam zad. Yang pertama ada zad bersifat ruhiyah, bekalan bersifat spiritual aspect. Kemudian the most important bekalan ialah ilmu untuk ibadah haji. Kemudian membersihkan jiwa daripada riya, mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Ini lebih penting sebetulnya, persediaan bekalan dalaman dibandingkan dengan yang luaran. Zat yang luaran itu ya bekalan untuk selama ia menunaikan ibadah haji dan berada di sana, juga bekalan untuk kaum keluarga yang ditinggalkannya, supaya bila mereka pergi haji, kaum keluarga tidak kelaparan. Ataupun bila pergi haji kemudian baliknya pun tidak pula kelaparan. Jadi mesti diperhatikan di situ, bukan hanya bagi mereka yang mengerjakan ibadah haji, tetapi juga jangan lupa keluarganya itu. Dan oleh itu haji itu kerana dia memakan belanja yang banyak, maka Allah tidak mewajibkan kepada setiap individu. Ada tadi syarat yang disebut manis tata'a ilaihi sabila, bagi sesiapa yang sanggup dalam perjalanannya. Ada istita'ah, ada kemampuan. Tidak semua orang, ya, umat Islam, tidak semua umat Islam tu mampu mengerjakan ibadah haji. Masanya panjang, kemudian belanjanya pun banyak, kemudian dia betul-betul mencabar kesihatan fizikal dan juga mental, spiritual, juga kesabaran. Karena kita akan bergabung dengan saudara-saudara kita dari berbagai negara dan benua, yang tentu saja berbagai karakter, berbagai budaya dan sebagainya. Maka itu kalimah rafath tadi disebut, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, karena memang sangat kondusif sekali untuk melakukan itu semuanya. Oleh itu, kerana kewajibannya berasaskan istifa'ah, maka boleh ke orang nak pergi ibadah haji dengan cara menghutang? Tidak boleh. Sekalipun barangkali ada bank tertentu sekarang ni atau institusi keuangan menyediakan peruntukan untuk orang pergi haji, tapi dengan cara menghutang. Mana ada? Pernah dengar tadi sudah? Pernah dengar? Orang Indonesia ramai. Bank-bank itu menyediakan itu. Bagi mereka yang sudah ada gaji tetap, kata bank, okey, kamu pergi ke sana. Ya, ramai. Itu jadi hutang akhirnya. Dan dia tidak boleh. Dan di sini juga kita sudah dengar, ya, ada seorang menteri dahulu bahawa boleh pergi umrah dengan cara menghutang. Bahkan difahamkan mungkin sudah ada bank-bank tertentu menyediakan peruntukan itu, supaya semua orang pergi untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Dia jelas menyalahi firman Allah tadi, man istata'a ilaihi sabila. Az-zad yang paling penting ialah tadi ruhiyah dan ilmu, ya, ilmu untuk melakukan ibadah haji itu. Kemudian maka itu Allah menyatakan fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik zad ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya ketakwaan tu pada bila-bila masa, ya, di mana saja, tapi di sini lebih-lebih lagi untuk melakukan ibadah haji. Sebaik-baik az-zad ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya menjaga tu sebelum, sepanjang dan apabila kembali daripada melakukan ibadah haji. Sebelumnya harus bersedia dengan ketakwaan, sepanjang melakukan ibadah haji dan baliknya, supaya mendapatkan haji yang mabrur. Ada perubahan yang sangat signifikan. Dan tidak perlu pula, kalau di Indonesia dulu ada budaya bila orang pergi ke Mekah, dia mesti balik dari Mekah namanya diganti.
Kita tak tahu di zaman syekh-syekh dahulu kan. Seperti pendiri Muhammadiyah itu namanya kalau dibagi oleh ayahnya Muhammad Darwis. Muhammad Darwis. Tapi balik dari Mekah diganti oleh syekhnya jadi Ahmad Dahlan. Soeharto dulu namanya Soeharto, balik dari Mekah Muhammad Al-Haj Muhammad Soeharto. Ada Muhammadnya. Itu mesti diganti ya. Ada kebiasaan padahal itu benda yang tidaklah berasaskan kepada dalil ya, tidak semestinya begitu. Kecuali lah kalau namanya memang teruk yang tidak ada makna atau makna yang mungkin membawa kepada keaiban. Jadi sekali lagi di sini wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan bertakwalah kamu sekalian kepadaku wahai ulul albab. Jadi di sini Allah menyeru kepada ulul albab, kepada orang-orang yang berakal supaya menjaga ketakwaan mereka dan melaksanakan ibadah berasaskan ilmu, bukan ikut-ikutan. Tidak sah menama apa-apa ibadah tanpa ilmu yang sahih. Dan ilmu dalam ibadah kita ciduk dari firman Allah dan dari contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Ini saja nampaknya. Wallahu a'lam.